Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dimansyah Grosbima Nurung. Saya adalah mahasiswa IHPA semester 1 Universitas Internasional Batam dengan NPM 2551046. Pada hari yang indah ini saya akan menjelaskan bagaimana sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia terbagi atas dua. Yang pertama adalah sumber hukum material dan sumber hukum formil. Dan fokus saya di video hari ini, saya ingin menjelaskan tentang sumber hukum formil. Seperti yang kita tahu, pengertian sumber hukum formil adalah bentuk atau cara suatu aturan mendapatkan kekuatan yang mengikat secara resmi sehingga diberlakukan dan ditegakkan oleh negara. Dengan kata lain, sumber hukum formil yang menjawab pertanyaan melalui apa hukum itu dianggap sah dan mengikat. Hal ini penting karena suatu aturan meskipun isinya baik dan adil tidak dapat disebut hukum apabila tidak lahir dari sumber hukum formil yang diakui. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, ada beberapa jenis-jenis sumber hukum formil. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formil yang paling utama di Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan melalui undang-undang. Hukum dibentuk secara tertulis, jelas, dan mengikat seluruh warga. Yang kedua, yaitu kebiasaan. Hukum tidak tertulis. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum formil apabila dilakukan secara terus-menerus, diterima sebagai kewajiban oleh masyarakat, dan diakui, ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Contohnya adalah hukum adat yang masih digunakan dalam penyelesaian sengketa tertentu, selama itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu, khususnya putusan Mahkamah Agung, yang diikuti hakim lain dalam perkara sejenis. Jurisprudensi ini juga berperan penting. Yang pertama, untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga konstitusi putusan pengadilan. Lalu yang keempat, ada yang namanya traktat atau perjanjian internasional. Traktat menjadi sumber hukum formil setelah diratifikasi oleh Indonesia. Dasar hukumnya yaitu adalah pasal 11 Undang-Undang tahun 45. Setelah diratifikasi, traktat mengikat dan menjadi bagian dari hukum nasional. Lalu yang kelima, ada doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang berpengaruh. Walaupun tidak mengikat secara langsung, doktrin sering digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara dan oleh akademisi sebagai rujukan ilmiah. Contoh kasus dan analisis. Sebagai contoh, dalam suatu perkara pidana terdapat aturan yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam kondisi tersebut, hakim dapat menggunakan jurisprudensi sebagai pedoman doktrin para ahli hukum untuk memperkuat pertimbangan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum formil saja tidak berdiri sendiri, teman-teman, melainkan saling melengkapi dalam praktek penegakan hukum. Refleksi kritis saya adalah memahami sumber hukum formil penting agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau penegakan hukum secara sewenang-wenang ini sangat berbahaya pada negara kita. Dengan adanya sistem hukum formil, hukum yang memiliki kepastian, legitimasi, dan arah yang jelas, tanpa pemahaman ini, hukum berpotensi hanya menjadi alat kekuasaan, bukan menjadi alat keadilan, teman-teman. Sebagai kesimpulan yang saya berikan kepada teman-teman, sumber hukum formil ini memiliki dasar membuat hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, sumber hukum formil ini meliputi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Dan saya sebagai mahasiswa hukum memahami sumber hukum formil adalah langkah awal
bagaimana hukum ini bekerja di dalam masyarakat dan bagaimana hukum ini bisa diaplikasikan secara adil dan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, teman-teman. Jadi pentingnya pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan kita bagaimana pentingnya hukum di Indonesia ini agar kita tidak menyalahgunakan kekuasaan itu. Terima kasih teman-teman atas waktu dan teman-teman telah meluangkan untuk melihat video saya. Terima kasih kepada dosen. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih.